Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa lagi bersama gue Razif Eka Putra di channel Maliunti Nuvu Vlog. Semoga kalian yang menonton video ini sehat selalu, dan yang lagi kurang sehat semoga cepat diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini 10 September 2023, hari Minggu ya. Jam berapa nih sekarang? Oh, hampir setengah 8, jam 7:28. Hari ini temanya yang mau gua bahas kali ini adalah pengalaman gua setelah setahun lamanya pakai kamera ini, guys. Brica B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S. Jadi setelah setahun pakai ini kamera, gua setidaknya udah mengumpulkan 12 poin yang akan gua bahas pada video kali ini, guys. 12 poin ini terbagi menjadi 6 kelebihan dan 6 kekurangannya dari kamera ini. Jadi di sini bisa dibilang gua di sini akan membahas pengalaman gua selama menggunakan kamera ini, entah itu untuk konten vlogging biasa atau motovlogging, bagaimana nanti fitur-fiturnya, kestabilan gambarnya, dari segi audionya dan lain-lain. Jadi tanpa langsung berberasa basi, kita langsung bahas dari kelebihannya dulu ya. Kelebihan pertamanya di sini adalah resolusi. Resolusi yang gua maksud di sini udah termasuk foto dan video ya. Tapi kita bahas dulu dari videonya, guys. Untuk resolusinya sendiri, paling rendahnya itu 720p dan paling tingginya itu adalah 4K. Ya, kamera ini bisa 4K di 30 frame per second menggunakan sensor 12 megapiksel dari Sony Exmor R. Dan untuk resolusi 1080p nya sendiri juga dia udah bisa 60 frame per second ya. Dan dilengkapi juga dengan ACE Electronics Image Stabilization kalau nggak salah. Pokoknya dia ada penstabil gambar secara elektroniknya lah di kamera Brica B Pro 5 ini. Nah, itu baru videonya ya. Terus selain itu kita juga bisa mematikan ACE-nya supaya view-nya itu lebih lebar. Nanti kita akan tes kemampuannya seperti apa. Dan termasuk ada fitur koreksi distorsi supaya gambarnya jadi gak cembung, supaya gambarnya kayak lurus-lurus aja gitu, gak cembung kayak action cam lainnya kan. Nah, untuk resolusi fotonya sendiri dia paling rendahnya urutannya ya, sampai resolusi tertinggi itu dari 8 megapiksel, 13 megapiksel, 16 megapiksel sampai 24 megapiksel, guys. Lensanya sendiri menggunakan lensa tipe fixed focus f2.8 dengan wide angle lens. Sebenarnya kalau kalian mau lensanya lebih lebar lagi, sebenarnya ada juga versi ultra wide nya untuk Brica B Pro 5 ini, tapi dia warnanya abu-abu dan tidak ada fitur ACE-nya. Dia cuma ada fitur super wide sampai 170 derajat lah sudutnya ya. Ya, sebenarnya kalau dilihat dari dosis ini masih banyak fitur lainnya sih, tapi nanti kita akan bahas satu-satu lah. Yang kedua adalah kestabilan gambar. Seperti yang gue singgung sebelumnya, dia punya Electronic Image Stabilization. Kalau yang gue lihat dari fitur ACE-nya ini, gue rasa udah cukup oke untuk harganya yang terjangkau, 1,2 jutaan deh waktu itu, tahun lalu ya, nggak tahu sekarang. Sedangkan itu harga paket pembeliannya paketnya doang. Kalau kita nggak pakai Electronic Image Stabilization-nya sih memang agak sedikit getar ya, walaupun tangan kita udah berusaha untuk nggak getar, tapi ya ada sih shaking-shakingnya lah. Tapi kalau ada ACE-nya bisa meredam getarannya lebih baik lagi. Tapi konsekuensinya adalah field of view-nya itu nanti jadi agak lebih sempit.
Nanti kalian akan bisa lihat perbedaannya kalau kalian aktifin Ace-nya sama kalau nggak aktifin Ace-nya. Makanya kalau gua motovlogging itu nggak pernah pakai Ace-nya lagi supaya view-nya lebih lebar. Ya itu pun juga masih kurang lebar sih. Yang ketiga di sini adalah enteng dan ringkas. Nah, kenapa gue bilang enteng dan ringkas? Karena secara beratnya sendiri kalau kameranya doang itu 65 gram beratnya. Ini tertulis sesuai dengan yang di DOS-nya ya. Kebetulan juga di sini ada user guide-nya. Di sini juga ada apa namanya? Spesifikasi lengkapnya ya. Ya. Terus untuk ukuran kameranya sendiri, kalau unit only-nya dia 58 x 41 x 23 mm. Berarti ini panjang kali lebar kali tingginya ya. Kenapa gue bilang enteng dan ringkas? Ini kalau gue taruh di tas ransel gue ini gak makan banyak tempat. Bahkan gue pernah beberapa kali taruh nih kamera di dalam jaket gue. Dan itu ya namanya action cam pada umumnya ya. Setidaknya lihat dimensinya masih lebih kecil ini kalau dibandingkan dengan action cam lainnya. Ya sebenarnya ukurannya relatif sih, tapi kalau gua bandingin dengan GoPro sekarang yang ukurannya lebih besar, ini masih lebih kecil sih. Yang keempat di sini adalah aksesoris tambahan. Lu bayangin aja, kamera dengan harga 1,2 sampai 1,4 jutaan aja kalau kalian lihat di toko resminya. Nanti gua cantumin linknya ya di deskripsi. Kalian bisa nemuin itu di Shopee sama Tokopedia. Aksesoris itu banyak banget. Sebenarnya yang tertulis di DOS-nya ini, selain unit kameranya, kalian akan menemukan waterproof casing, remote control, dudukan tripod atau tripod mounting, pivot arms-nya ada 3, handlebar mount untuk ditaruh di stang sepeda, external microphone, kebetulan gua bawa ini external microphone-nya. Terus ada lagi quick release mounting, satunya tipe biasa, satunya lagi tipe J-hook. Terus ada skeleton casing, kebetulan gua pasang juga nih di kameranya. Yang unik dari skeleton casingnya ini, dia lubang bautnya ada atas, bagaimana ya? Ada di atas dan ada di bawah juga. Jadi menurut gue ini udah cukup fleksibel. Mungkin di atasnya bisa ditaruh mic shotgun kali, atau ditaruh lampu bisa kali ya. Terus ada base mounts dengan lem 3M-nya, 3M-nya, cuma udah kepake semua. Satunya lagi yang datar itu udah ketempel di kaca speedometer gua sono. Yang cembungnya lagi, yang agak cekungnya itu gua masih simpan, cuma lemnya udah gak ada lagi sih. Terus ada strapsnya. Strapnya ada terbagi dua, ada sepasang yang agak kecilan, ada satu lagi agak lebar. Yang agak lebar itu pernah gua pakai dulu ikat di helm gua untuk ikat ini sih, skeleton case-nya. Kemudian di sini tertulis ada open back casing. Open back casing ini maksudnya pintu cadangan dari waterproof case-nya ya. Kalau misalnya amit-amit rusak ya. Gue masih simpen tuh di dalam rumah. Terus kita dapat baterai satu, kapasitasnya 1000 mAh. Nanti kita akan bahas kekurangan dari baterai ini di poin kekurangannya ya. Terus yang terakhir di sini ada USB cable sama charger unit. Ya, itu aja sih yang tertulis di sini. Sisanya sebenarnya masih ada kabel TIS, masih ada kabel baja itu juga, cuma nggak tahu deh kabel bajanya di mana sekarang. Nah, yang kelima di sini adalah harga. Ini ada hubungannya sih dengan yang poin keempat tadi. Harganya 1,2, itu harga paket pembeliannya doang. Itu belum termasuk ongkirnya dari Jakarta kalau nggak salah sampai ke Palu, ke kota Palu. Dengan harga 1,2 juta ini kalian bisa dapat aksesoris sebanyak itu. Daripada beli GoPro yang harganya lebih mahal lagi tapi aksesorisnya kurang guys. Bayangin aja itu, kalau nggak salah ya, media mode-nya itu harganya kurang lebih 1 jutaan deh, media mode doang loh. Belum lagi kalau dulu biasanya pakai mic adapter, terus beli lagi case-nya merek Ulanzi. Kita jadi ini jatuhnya butuh biaya ekstra untuk beli aksesoris tambahan kalau kita mau pakai GoPro. Tapi ya selebihnya terserah sih, maunya yang kayak gimana, mau pakai GoPro kah atau pakai ini untuk pemula. Ini kalau untuk pemula cocok sih. Walaupun nanti kita juga bahas kekurangannya di sini. Yang terakhir adalah
kamera ini punya fitur slow motion, time lapse, dan burst. Di sini ada sih tertulis fiturnya. Gua agak lupa fitur time lapse-nya dia sampai berapa gitu, slow motionnya sampai berapa fps. Tapi paling tinggi fps-nya di sini bisa sampai 240 fps. Untuk burst fotonya bisa sampai 10 foto continuously ya, dengan resolusi foto 16 megapiksel. Selain di sini tertulis di dosnya juga ada fitur 4K Ultra HD, ada fitur loop recording, dan ada built-in LCD, dual LCD display. Ukurannya itu untuk layarnya sendiri berapa ya? Ada sih tertulis di speknya sini, soalnya gua agak lupa, jarang buka buku petunjuk soalnya. Nah, untuk layar depannya sendiri dia berukuran 0,5 inci tipe monokrom ya. Kalau yang di belakangnya itu ukurannya 2 inci TFT LCD. Cuma untuk setting kameranya sendiri, dia layarnya bukan layar sentuh ya. Ya harusnya gua masukin juga sih di kekurangannya, tapi bakal jadi 7 poin tuh kekurangannya. Untuk kekurangannya sendiri juga ada 6 poin sih. Yang pertama di sini adalah audio dan mikrofon. Dalam hal ini yang gue maksud adalah kemampuannya baik mikrofon internal atau eksternalnya kalau menangkap suara. Gue ngerasa kalau mic eksternalnya ini gimana ya, kemampuannya itu kayak mic shotgun. Dia kalau suara sekitar, suara ambience itu kayak kurang terdengar guys. Bayangin mic eksternalnya loh, nggak tahu kenapa. Harusnya jadi PR sih. Sedangkan suara kita terdengar cukup jelas. Bahkan kalau mic ini terlalu dekat ke mulut, itu bakal jadi pecah banget suaranya. Nggak enak banget didengar di telinga. Kalau mic internalnya sendiri sih tanpa mic ini ya, mic bawaan dari kamera sini, suaranya oke lah. Suara gue masih terdengar jelas. Nanti kita akan tes kalian ya. Cuma ya begitu, suara sekitar kayak kurang terdengar. Masih bagusan kamera Y-Cam ya, Y Basic, Y Lite, Y Discovery, Y2 4K, masih oke lah itu. Padahal harganya lebih murah lagi sih dari ini. Banyak tuh secondnya, kalian bisa cari tuh di Shopee kah, di Tokopedia kah, di Lazada. Itu pasti nemu guys. Yang kedua adalah ketahanan baterai. Ini baterainya colorful, ya bisa lah rekam video itu sampai 1 jam kurang lebih lah. Cuma masalahnya kapasitas baterainya cuma 1000 mAh guys. Iya 1000 mAh doang. Padahal kompetitornya bisa lebih besar lagi buat kapasitasnya. Kayak Y-Cam Basic kan ada yang versi Cina itu 1010 mAh. Cuma ya kalau jarang dipakai memang kan baterainya bisa berkurang sendiri. Jadi sekali-sekali harus dicek lagi sih baterainya. Yang ketiga adalah field of view. Ini ada hubungannya dengan fitur ACE tadi. Kalau kita hidupin ACE, gambarnya jadi lebih stabil, tapi field of view-nya nanti, sudut view-nya itu jadi lebih sempit, jadi berkurang. Kalau kita matiin ACE-nya, view-nya jadi lebih lebar. Walaupun sebenarnya masih kalah lebar juga sih. Yang keempat di sini adalah hidup otomatis saat dicas. Nah ini kelemahan yang menurut gua cukup krusial juga. Nggak tahu kenapa dia kalau dicas dalam keadaan kameranya mati ya, kameranya malah hidup sendiri. Begitu kita colokin ya, kameranya langsung hidup. Jadi setiap kita ngecas kameranya, kalau kameranya hidup ya harus dimatiin. Dia nanti di bagian belakangnya itu ada lampu indikator warna merah kalau saat pengecasan. Kalau dia udah penuh, nanti lampu indikatornya mati, jadi kita bisa langsung cabut.
Mungkin ini maksudnya kalau dia hidup sendiri, kalau kita konteksnya mau jadi ini kamera sebagai dashcam. Iya, kita bisa jadi ini kamera sebagai dashcam, apalagi kalau kita memanfaatkan fitur loopnya yang juga kita bisa setting sendiri di kamera ini. Yang kelima adalah low light kurang bagus. Nah, waktu itu kan gue pernah motovlogging malam-malam kan, dari sore udah maghrib sih waktu itu sampai di rumah kan malam. Ini gue akui kemampuan low lightnya ini masih kurang bagus. Padahal kalau nggak salah ISO-nya gue setting ke auto, exposure-nya gue setting ke 0 kali ya. Untuk kalau di malam hari di luar itu kalau kondisi cahayanya cukup sih masih oke-oke aja. Cuman di sisi lain juga gue sempat menemukan noise di beberapa momen-momen tertentu ya. Gak tau deh kalau nanti misalnya gue upgrade ke kamera Y-Cam, Y-Lite atau Y2 4K, sepertinya itu bisa teratasi deh. Yang keenam, suhu kamera ketika terhubung dengan WiFi. Nah, kamera ini bisa terhubung dengan HP lewat koneksi WiFi dari kameranya sendiri. Sebenarnya ini masih ada ketambahan dari beberapa poin kelemahannya sih. Yang ketujuh adalah di Play Store atau di App Store untuk user iPhone kita bisa nemuin aplikasi B Pro 5 AE3S. Cuma sayangnya di HP gua waktu itu nggak berfungsi normal guys. Gue juga nggak tahu kenapa. Akhirnya setelah sekian lama mencari, akhirnya nemu aplikasi XDV Pro karena gue pakai HP Oppo A5. Alhamdulillah itu aplikasinya sampai sekarang berfungsi normal. Gue bisa download foto sama videonya dari kamera langsung ke HP pakai aplikasi XDV Pro. Kalian bisa cari itu di Google Play Store gratis. Nah, pada saat terhubung, ketika kita sedang transfer video atau foto, ini kameranya cepat panas guys. Iya, itu ketahuan dari portnya di sebelah kiri sini. Ada di sini sebelah kiri sini ada port USB sama port HDMI out. Di bawahnya lagi ada colokan mic eksternal, dan di sebelah kiri juga ada slot kartu memori yang bisa mendukung sampai 64 GB. Ini di port USB sama HDMI-nya kalau kalian pegang saat terhubung dengan WiFi itu ketahuan panasnya guys. Keseluruhan kameranya jadi cepat overheat. Selain overheat, baterainya juga jadi terkuras, cepat terkuras. Jadi cukup boros lah. Ya, semoga nanti kalau ada versi upgrade-nya masalahnya ini bisa teratasi. Setidaknya update firmware lah. Firmware-nya juga nggak ada lagi tuh di website resminya. Nggak tahu kenapa. Padahal sebelumnya gua pernah nemu link download firmware-nya itu ada. Tapi setelah beberapa bulan kemudian malah nggak ada. Yang ke selanjutnya lagi tuh dari warna gambarnya sendiri. Ya, ini gue lihat standarannya doang ya udah kayak udah HDR banget, tapi warna daunnya juga kayak terlalu hijau, warna aspalnya juga kayak kurang bagus, dan jadi butuh waktu lagi tuh kalau grading. Untungnya bisa di color grading ya, sampai-sampai gue pernah bikin color gradingnya sampai-sampai tone warnanya mirip Y-Cam Basic yang tanpa diedit, kayak masih mentahannya doang. Dan gue ngerasa wah ini warnanya udah oke nih. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa cek video di pojok kanan atas ya, itu hasilnya guys. Kalau kalian nggak percaya, itu pun gue ngeditnya juga pakai KineMaster bajakan ya, KineMaster mode sih. Ya, sekarang kita langsung tes ini aja ya, kemampuan kameranya kayak gimana. Sekalian cuma jalan-jalan biasa sih, dekat rumah, gak usah jauh-jauh. Oke? Oke, sekarang kita jalan-jalan dulu ya guys. Sekarang waktu itu pengetesan. Ini mode Ace-nya aktif ya. Kalian bisa lihat sendiri kestabilannya kayak gimana. Ini sebenarnya mau cek kontak dekat rumah sih, soalnya mau ganti anti gores untuk HP Y12, Vivo Y12 yang tadi gua pakai ngerekam audionya doang.
Ya mudah-mudahan nanti bisa kebeli mic eksternal ya. Paling tidak Boya deh, Boya BY XM6 K2. Ini settingannya ISO 100, exposure -2, white balance-nya auto. Iya sih, resolusinya sama kayak HP Oppo gua tadi, 1080p 30 fps. Dan kalau disorot ke muka gua kayak gimana ya? Ini jeleknya kalau disorot ke muka gua, kalau di kondisi kurang cahaya kayak di kamar gua, muka gua jadi agak gelap. Padahal lampunya di rumah itu, di kamar gua udah cukup terang. Akhirnya gua jadi butuh pencahayaan tambahan. Bisik bener. Bisik bener tuh motor tadi. Nggak tahu itu kualitas suaranya kayak gimana, belum tahu dah. Nah, ya sayang kontaknya belum buka guys. Ini pagi ya, sekitar hampir jam 8 pagi. Kalian lihat ini kualitasnya kayak gimana, ace-nya. Di sebelah sana ada pengerjaan apa ya? Gak tahu gue. Kalian lihat langitnya kayak gimana? Warna daunnya kayak gimana? Ini dan ini sengaja gua gak edit ya. Aduh, mana silau bener lagi. Ini sengaja gua gak edit ya untuk audio sama sengaja gas pakai color grading dulu untuk video ini. Dan audionya sendiri dari mic internal, gue belum pakai mic eksternal. Tapi ya micnya bentuk lavalier kayak gini udah gue jepit sih di baju. Gue lupa bilang kalau ukuran jack mic eksternalnya itu seperti ini ya, 2,5 mili. Di saat kamera lain atau bahkan Gcam yang udah bisa mod mic pakai colokan jack 3,5 mili, ini malah ukurannya 2,5 mili guys, kecil. Dan sekarang waktunya kita coba pakai yang ini ya, mic eksternalnya. Gue colokin dulu. Itu pun juga colokinnya nggak sampai masuk ke dalam sini, nggak tahu kenapa. Bismillah. Bentar. Nah, gimana kualitas suaranya, gimana kualitas gambarnya? Lihat daunnya ya, fokus lihat daunannya. Kalau misalnya gue sorot ke bunga ini gimana? Ini gue belum tes untuk ace-nya mati ya. Sekali lagi ini white balance-nya auto. Padahal bisa dipilih sunny, cloudy, incandescent kalau nggak salah. Dan yang terakhir adalah fluorescent. Sepi bener di kampung gue ini. Padahal tangan gue agak gemetaran loh. Tapi dengan adanya AC itu bisa ngebantu ngeredam getarannya supaya lebih smooth aja sih. Oh iya, meteringnya gue lupa. Average atau center, gue lupa gue. Nanti gue cek lagi lah setelah rekamannya selesai. Gimana? Oke nggak ini warnanya? Kulit dari sini sih aman-aman aja. Sebenarnya kalau kalian suka yang tanpa color grading ini udah lebih dari cukup. Cuma kalau kata teman gue yang punya ini kamera juga di Palu, kalau diedit di komputer, bukan cuma daunnya aja yang terlalu hijau. Bahkan kulit muka sebagian itu jadi, mungkin keseluruhan gambar kalau nggak salah jadi agak menghijau. Ya, nggak tahu kenapa. Oh ya, by the way, ini mic eksternalnya itu kan sempat rusak. Rusaknya di bagian sini.
Terus gue bawa ke teman gue yang punya ini kamera tadi juga untuk disolder ulang. Alhamdulillah berfungsi normal lagi. Tapi kalau terlalu dekat ke mulut ya jadi suaranya bakal sekacau ini sih. Itu pun kalau kalian bisa dengar, gue belum tahu nih suaranya kayak gimana. Jadi ya udahlah, kita skip dulu ke tes yang satunya lagi. Bagaimana kalau ace-nya dimatiin? Oke? Oke, sekarang ini adalah pengetesan kalau ace-nya mati. Pasti dong. Ada getarannya, guys. Tapi field of view-nya jadi lebih lebar. Ya, cuma jalan-jalan gini doang sih. Ada sapi sebelah sana tuh. Sampai di sini, gak jauh dari sini ada lorong masuk ke pesantren. Ponpes. Ponpesnya itu sebenarnya ada di belakang rumah gua. Tapi masuknya lewat sini ya. Tapi asli sih. Kampung kayak gini memang jalannya sepi banget. Namanya juga di kampung ya, jalanan kampung kayak gini. Beda lagi kalau kita tinggalnya di rumah yang lokasinya di pinggir jalan trans. Di pinggir jalan raya. Sekali lagi kalian bisa nilai kualitas audionya kayak gimana, kualitas gambarnya kayak gimana. Dan oh iya, di sebelah kanan kamera ini ada lubang kecil untuk speaker. Tapi speakernya kayak percuma guys. Suaranya kecil banget. Masih bagusan G-Lite ya. Suaranya aja keras kalau kita playback hasil rekaman kita. Tapi di kamera ini kalau kita putar hasil rekaman kita tadi, sampai-sampai gua harus nempelin di kamera tepat di lubang telinga gua. Baru bisa kedengaran suaranya. Itu pun kecil banget. Kecuali kalau kita udah pindahin ke HP atau komputer atau laptop sih ya. Suaranya ada jelas. Cuma maksudnya dari karakter suaranya sendiri, nggak tahu ya kenapa dia fokusnya ke suara orang yang ngomong, tapi kalau suara sekitar itu kayak kurang. Nggak tahu kenapa. Dan kalau gue sorot ke muka gue kayak gini, tentu saja view-nya jadi lebih lebar kan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Gue masih bisa lihat di depan situ ada layar monokrom, menunjukkan durasi rekamannya. Tapi kalau ke mode foto dia nunjukin angka 94 kali itu. Ya, ada indikator baterai, ada indikator mode apa yang kita gunakan. Kebetulan ini lagi mode video bentuknya kayak handycam begitu. Terus di bawah lagi ada logo kartu memori TF. Berarti kartu memorinya sedang terpasang. Untuk spesifikasi kameranya, kartu memorinya sendiri kita harus pakai yang minimal kelas 10 dan kecepatan membaca datanya itu yang cepat. Kalau nggak salah, ya agak lupa sih berapa. Pokoknya gue saranin nanti kartu memorinya bisa pakai SanDisk Ultra, SanDisk Extreme atau SanDisk Extreme Pro. Tapi kamera ini hanya bisa sampai 64 GB aja sih. Kalau kalian pakai di atas ya misal 128 GB malah kameranya yang error. Perlu diingat juga kalau pertama kali masukin kartu memori baru ke kamera ini, kita harus format dulu kameranya guys. Kita bisa format sendiri di kamera ini langsung. Untuk pengoperasian kameranya sendiri ada dua tombol di sebelah kanan, atas bawah. Nanti untuk pengoperasian cara detailnya itu bisa kalian baca di buku petunjuk guys. Mungkin saja dari video review kali ini banyak yang kurang. Kalau kalian mau cek video detailnya yang review lebih detailnya lagi, nanti gua cantumin juga di pojok kanan atas ya. Itu baru review yang benar-benar detail. Video ini lebih ke pengalaman gua setelah setahun pakai ini kamera guys. Ya mungkin nanti kalau udah selesai, setelah apa namanya ya, kalau tabungan gua udah cukup sih gua bakal beli kamera Gcam sih. Tadi mau Gcam basic cuma agak susah sih setting kameranya karena gak ada layar ya guys. Jadi ya gua butuhnya G2 4K atau G-Lite sih atau G Discovery. Soalnya itu kameranya spesifikasi sama hasilnya mirip-mirip. Mirip-mirip maksudnya ya jauh lebih bagus daripada yang gua pakai sekarang. Bahkan kemarin gue sempat disuruh jual di kamera, cuma ya nggak mungkin. Mending gue jual barang lain aja di rumah gue yang nggak kepake.
Nah, kesimpulannya adalah apakah kamera ini recommended? Bisa dibilang ya, bisa dibilang tidak. Tapi kalau kalian pemula yang baru mau belajar ngevlog atau mau motovlogging, kamera ini bisa gue bilang cocok. Tapi kalau kaliannya udah expert, mau hasil kualitas gambarnya lebih bagus lagi, gue nggak berani saranin di kamera sih. Tapi sisanya pilihan ada di tangan kalian. Dengan harga 1,2 jutaan loh. Ini bisa dibilang bagus, bisa dibilang enggak sih ini. Oh, warna langitnya guys. Setidaknya kita harus turunin saturasinya dikit kalau kita lagi post processing atau color grading. Jadi ya udah. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, tinggalkan komentar yang bijak. Share dan subscribe jika kalian menganggap video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.